Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang hikmah-hikmah dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi, Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, dan seluruh para guru kita, orang tua kita. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mendekatkan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan beliau sebagai satu-satunya suri tauladan dalam kehidupan kita. Ala hadhihi ya wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai ke hikmah yang ke-63. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah ini menyampaikan, man lam yuqbil 'alallahi bimulatafatil ihsani tidak ilaihi bisalasilil limtihani. Barang siapa tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan curahan nikmatnya, maka dia akan diikat. Diikat itu artinya ditarik untuk mendekat kepadanya dengan episode-episode ujiannya. Jadi mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan curahan nikmat dari Allah, atau dipaksa untuk mendekat dengan ujian atau cobaan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh sifat Allah yang 99 yang sering kita baca itu, jika dikumpulkan menjadi dua bagian, maka sifat Allah itu ada dua. Sifat yang pertama adalah sifat al-jamal. Sifat al-jamal di sini artinya zat yang maha indah. Maha indah artinya isi dari sifat al-jamal ini adalah seluruh sesuatu, segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba itu suka, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya anugerah kesehatan. Ada yang tidak bahagia kalau dirinya sehat, semuanya bahagia. Itu namanya sifat jamal. Kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tidak bahagia mendapatkan rezeki dari Allah, semuanya bahagia. Ini sifat jamal. Kemudian Allah menganugerahkan kepadanya kedekatan. Ini juga sifat jamal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lawan dari jamal ini, sifat al-jamal, sifat maha indahnya Allah, lawannya adalah sifat al-jalal. Al-jalal artinya yang maha agung, yang maha sombong. Ya. Jadi yang berhak sombong itu hanya Allah. Itu al-jalal. Al-jalal itu Allah menunjukkan kebesarannya, menunjukkan keagungannya, menunjukkan kedigdayaannya. Sehingga ketika ada umat yang mendapatkan nikmat kesehatan, maka ada yang diuji dengan sakit atau penyakit.
Nah, ujian penyakit itu Allah ingin menunjukkan sifat jalalnya, sifat angkuh, sifat sombong, sifat agungnya. Kepada siapa? Kepada hambanya. Ketika ada yang mendapatkan rezeki, maka lawannya adalah rezekinya itu ditarik oleh Allah atau tidak diberi rezeki. Ada yang diberikan kemudahan, ada yang diberikan kesulitan. Kesulitan itu Allah ingin menunjukkan kepada hambanya sifat al-jalal. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita, seluruh umat manusia akan berhadapan dengan dua sifat Allah tadi. Jadi Allah ingin dikenal dengan sifat jamalnya dan ingin dikenal dengan sifat jalalnya. Karena dua hal itu sudah maklum diketahui. Dua hal tersebut adalah sifat inti dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikmah ini mengatakan, man lam yuqbil 'alallahi bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasilil imtihan. Barang siapa tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kucuran curahan kenikmatan dari Allah, maka dia akan dipaksa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan episode-episode ujian. Pilihannya hanya dua tadi. Ada berapa nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekat kepada Allah, semakin dekat hubungannya dengan Allah dengan ujian? Banyak, semua nabi. Tidak hanya kenikmatan yang diberikan, tapi kebanyakan adalah yang diberikan adalah musibah atau ujian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk mengenal Allah di dalam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana bukti mengenal Allah, mendekat kepada Allah ketika diberikan nikmat? Caranya bersyukur. Mendapatkan kenikmatan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat tersebut, itu artinya mendekat kepada Allah dengan nikmat. Bagaimana kalau mendapatkan ujian, musibah, sakit, kecelakaan, bencana? Maka mendekat kepada Allah dalam kondisi diuji itu adalah dengan sabar dan ridho. Dengan sabar dan ridho. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua golongan dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua golongan ini, kalau Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah dalam penjelasan beliau atas Al-Hikam ini, beliau menjelaskan hikmah ini melalui surat Al-Waqi'ah. Di dalam surat Al-Waqi'ah itu kita membaca ada ayat yang menyebutkan ada tiga golongan hamba di dalam surat Al-Waqi'ah itu. Fas-sabiqunas sabiqun, yaitu as-sabiqun, golongan yang pertama. Yang kedua, ashabul yamin. Kita sering dengar ashabul yamin. Terus ada juga ashabus shimal, golongan kanan yamin, golongan kiri itu shimal. Ada as-sabiqun. Kalau golongan kiri, ashabus shimal, itu sudah nggak perlu dibahas. Karena apa? Karena dia sudah otomatis ada di neraka nanti. Kalau ashabul yamin, itu adalah menurut Imam Ahmad Ibnu Ajibah orang-orang yang fokus kepada syariat zahir saja. Syariat zahir.
sholat 5 waktu, tambah sholat sunnah rawatib begini. Yang dia kejar pahala. Sehingga ashabul yamin ini balasannya sorga. Tapi beda dengan as-sabiqun. As-sabiqun itu adalah orang-orang yang selalu berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, as-sabiqun untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya ada 2 jalan. Dari jalan kenikmatan atau dari jalan musibah. Jalan kenikmatan adalah ketika dia, hamba ini, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersyukur kepada Allah. Maka dia sudah menjadi as-sabiqun. Mendekat kepada Allah dari jalur nikmat. Kemudian yang kedua adalah hamba Allah yang tertimpa musibah, dia bersabar, dia ridho, dia qanaah atas apa yang ditetapkan, diberikan, dianugerahkan Allah kepadanya, maka dia juga masuk ke dalam golongan as-sabiqun. Ini mendekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah di dalam buku beliau, penjelasan beliau atas hikmah ini, beliau mencontohkan di Maroko ada orang yang zuhud sekali hidupnya. Hidupnya dia dari mencari ikan, mungkin mancing, mungkin menjaring, mungkin jadi nelayan. Setiap kali mendapatkan hasil tangkapan ikan, dia cukupkan untuk dirinya sendiri dulu, secukupnya, selebihnya dia sedekahkan. Hidupnya seperti itu. Ini ulama, orang alim soleh. Orang alim soleh. Memiliki banyak murid. Hidupnya seperti itu dalam kefakiran. Kemudian, dia memiliki murid-murid, pengikut-pengikut. Dia berpesan kepada muridnya, nanti ketika kalian ingin datang ke satu daerah di Maroko ini, beliau di dalam penjelasan itu tidak sebutkan daerahnya, kamu harus menemui saudara saya di sana. Namanya A, sampaikan salamku kepadanya. Dia adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang murid ketika memasuki kawasan tersebut, dia langsung bertanya kepada masyarakat, tunjukkan saya kepada A. Setelah ditunjukkan, ternyata rumahnya seperti istana. Tidak mungkin rumah itu ditinggali, ditempati kecuali oleh raja. Kata murid dari hamba Allah yang soleh dan fakir tadi. Setelah itu dia mengetok rumah itu, bertanya, saya ingin ketemu dengan pemilik rumah ini, disebutkan namanya. Kemudian dikatakan, beliau sekarang sedang ada pertemuan dengan raja. Tambah takjub dia, berarti benar ini benar-benar orang kaya. Setelah itu dia menunggu. Ketika menunggu, datanglah orang yang dia cari, turun dari kendaraan yang amat sangat mewah sekali di masa itu. Dia tambah takjub lagi. Takjubnya tambah lagi melebihi dari takjubnya yang pertama. Ketika turun, dia melihat bahwa orang yang dia cari pakaiannya mewah sekali. Mahal sekali. Setelah itu dia ingin mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan orang tersebut. Karena di pikiran dia, orang ini kaya raya, dekat dengan penguasa, bergelimang harta. Untuk apa saya dekat dengan dia? Sedangkan guru saya yang menunjukkan itu miskin. Setelah itu ada bisikan di hatinya, tapi saya tidak boleh melanggar perintah guru saya untuk bertemu dengan saudaranya ini. Akhirnya dia izin untuk bertemu. Ketika bertemu, langsung disambut, dan ketika disambut orang tersebut mengatakan kepada murid dari hamba Allah yang soleh ini, sampai kapan kamu akan mencari dunia?
Dunia ini semuanya ada batasnya. Dan semuanya tidak akan berguna. Yang berguna hanyalah pencipta dunia ini. Dia langsung takjub dan lebih takjub lagi dari sebelumnya. Ketakjuban pertama adalah tentang kekayaan dan nikmat yang Allah berikan kepada hamba ini. Ketakjuban kedua, ternyata hamba pemilik dunia itu tidak merasa memiliki dunia itu. Dia mengatakan, sampaikan salamku kepada saudaraku. Sekembali sang murid kepada sang guru langsung bertanya, apa pesan dari saudaraku untukmu? Sang murid mengatakan, tidak berpesan apa-apa. Tidak mungkin. Tidak mungkin tidak berpesan. Akhirnya dia sampaikan pesan tersebut, sang guru langsung menangis. Kemudian dia mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya nikmat untuk mendekat kepadanya. Dua-duanya ini wali Allah. Dua-duanya ini hamba Allah yang soleh. Maka kalau dalam madhab tarekat Syadziliyah, yang mana yang lebih utama? Menjadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi hamba yang fakir miskin tapi sabar dan qanaah? Kalau dalam madhab Syadzili yang dipilih adalah yang pertama. Kenapa? Karena kesyukuran itu sifat dari ahli surga. Maka dalam madhab Syadzili, Imam Abul Hasan Asyadzili itu kaya raya. Kaya raya. Dekat dengan penguasa. Imam Abul Hasan Syadzili pernah datang ke raja di Mesir, kemudian meminta kenaikan gaji. Untuk siapa? Untuk murid-muridnya yang PNS. Karena gajinya nggak naik-naik. Itu ulama ketika itu. Tapi muridnya, namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ketika ada raja yang ingin mendekat kepadanya, beliau langsung kabur pergi. Tidak mau dekat dengan penguasa. Jadi antara guru sama murid sudah beda sifatnya. Ini mencontohkan, menunjukkan kepada kita mana yang lebih utama, menjadi orang kaya yang bersyukur atau menjadi hamba yang fakir tapi sabar dan qanaah. Kalau dalam mazhab Syadzili jelas kaya dan bersyukur. Tapi oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Ajibah yang menjelaskan hikmah ini, beliau mengatakan orang yang fakir tapi sabar itu adalah orang yang kaya dan bersyukur. Demikian juga sebaliknya. Karena kaya di sini adalah kebersamaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya hamba yang kaya. Maka terkadang ada orang yang kaya sekali hatinya, tapi tangannya fakir. Ada orang yang kaya sekali tangannya, hatinya juga kaya. Maka dua-duanya sama. Ketahuilah bahwa apa? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ingin terkadang ingin menganugerahkan nikmatnya kepada hambanya, karena hamba ini tidak mungkin mampu ketika dia dalam kondisi fakir. Dia akan menjauh dari Allah dalam kondisi fakir. Sehingga Allah menjadikannya kaya raya untuk mendekat kepada Allah dengan kekayaan, dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Sehingga dia bersyukur. Ada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mampu untuk kaya. Kalau kaya dia kufur atas nikmat itu. Sehingga Allah jadikan dia miskin, dia fakir, kemudian dia mendekat kepada Allah dengan kefakirannya. Ini adalah kesimpulan dari makna hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Rasulullah menjelaskan, wa inna min ibadi man la yuslihu imanahu illa al-ghina wala afqartuhu la afsadahu dzalika. Sesungguhnya ada sebagian dari hamba-hambaku orang yang tidak bisa memperbaiki keimanannya kecuali dengan kekayaan. Jadi dia tidak bisa beriman kepada Allah, imannya terus bisa naik kecuali dalam kondisi kaya. Walau afqartuhu, jika aku jadikan dia fakir, la afsadahu dzalika, maka kefakiran itu akan merusak keimanannya. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sebaliknya. Ada sebagian dari hambaku yang beriman yang dia tidak memperbaiki keimanannya kecuali dalam keadaan fakir. Jika aku jadikan dia, aku limpahkan kepadanya rezeki, niscaya limpahan rezeki tersebut akan merusak keimanannya. Ini Allah yang berfirman melalui hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas seorang hamba adalah memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan atau atas ujian tersebut. Intinya dari dua kondisi tersebut, Allah ingin menampakkan sifat jamalnya agar hamba tersebut mendekat kepadanya, dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan sifat jalalnya agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat-nikmat yang harus disyukuri. Apa nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah nikmat dunia. Di dunia ini kita mendapatkan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, nikmat keluarga, nikmat keturunan, nikmat ilmu, nikmat banyak lagi. Nikmat yang bersifat materi. Maka nikmat yang bersifat materi ini harus selalu kita syukuri. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jenis nikmat yang harus kita syukuri yang pertama. Kemudian nikmat yang kedua adalah nikmat diniyah, nikmat dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita nikmat ilmu, nikmat pemahaman, nikmat keimanan, nikmat iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmat yang paling agung adalah nikmat keimanan tersebut. Dan itu harus kita syukuri. Karena kita beriman karena siapa? Karena Allah. Mayoritas dari kita Islamnya semuanya karena Islam warisan. Alhamdulillah kita tidak perlu berusaha mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pindah-pindah agama dulu. Tapi Allah langsung memberikan keimanan kepada kita. Ada nikmat yang lebih dari itu? Tidak ada. Bulan ini adalah bulan Maulid. Malam ini, hari ini adalah hari kedua Maulid, yaitu bulan Rabiul Awal, hari kedua Rabiul Awal. Ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh umat ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan di dalam sebuah hadis yang maknanya, hadis ini sahih, ada di dalam buku keutamaan Rasulullah, dan juga ada buku Al-Khasa'is Al-Kubra punya Al-Imam Al-Baihaqi, disebutkan hadis ini, hadisnya sahih. Kurang lebih maknanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa hayati khairun lakum, hidupku baik untuk kalian.
tuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Kalian berbuat sesuatu yang baru, ini kepada para sahabat, wa yuhdatsu lakum, dan Allah menetapkan hukum untuk perbuatan tersebut. Ini khusus untuk para sahabat karena hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disaksikan, dirasakan oleh para sahabat. Maka para sahabat ketika itu melakukan amal perbuatan baru sesuai dengan perintah Allah, maka dibiarkan, itu halal. Ketika melanggar, maka Allah akan menurunkan hukum melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, khamr, minuman keras, diharamkan melalui 3 tahap. Karena apa? Karena mereka terbiasa dengan minuman keras ketika itu. Jadi mereka melakukan perbuatan, Allah menurunkan hukum. Maka hidupnya Nabi Muhammad itu baik untuk para sahabat dan untuk umat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa wafati khairun lakum, dan kematianku itu baik untuk kalian. Tuh, gimana kematian Nabi Muhammad baik untuk kalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan dalam hadis ini, tu'radu alayya a'malukum, ditampakkan kepadaku amal perbuatan kalian. Rasulullah wafat, amal perbuatan umatnya ditampakkan ke Rasulullah. Ya, ditampakkan. Bahkan di hadis lain diceritakan bahwa sahabat bertanya, sampai ketika engkau sudah meninggal Rasulullah. Rasulullah mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala ajsadal anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi tanah untuk memakan jasad para nabi. Artinya para nabi itu hidup dengan jasadnya di alam barzakh. Bagaimana? Wallahu a'lam. Dan Rasulullah mengatakan, tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kalian ditampakkan kepadaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, in wajadtuhu min khairin, jika aku mendapatkan amal perbuatan tersebut bagian dari kebaikan, hamadtullaha, aku bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melakukan ketaatan di dunia ini, itu ditampakkan kepada Rasulullah, Rasulullah bersyukur, alhamdulillah, sekarang A sudah melakukan perbuatan baik. Alhamdulillah, A sekarang sholat tepat waktu. Alhamdulillah, A sekarang sholat berjamaah. Alhamdulillah, A sekarang sudah tidak pernah melakukan kesalahan lagi. Itu nampak di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam, di kubur Rasulullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa in wajadtuhu min syarrin, dan jika aku mendapatkan amal perbuatan tersebut bagian dari keburukan, istaghfartullaha lakum, niscaya aku akan memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian. Jadi ketika ada yang bermaksiat, itu ditampakkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah beristighfar untuk kita. Bukan berarti artinya, ya sudah kita maksiat aja lah kali ini, Rasulullah yang mintakan ampun kok masa nggak diterima. Bukan seperti itu. Ini Rasulullah mengajak kepada kita untuk beragama, melaksanakan agama ini dengan cinta. Bukan dengan paksaan. Bukan dengan mengejar ini, mengejar itu, bukan. Tapi dengan cinta. Ada seorang kekasih yang ingin membuat kekasihnya itu sedih. Tidak ada. Maka kalau kita mencintai Rasulullah, Rasulullah itu kekasih kita, jadikan Rasulullah bahagia di alam sana.
dengan kita melakukan ketaatan. Dan ini Rasulullah mengajak, masa iya Rasulullah setiap hari istighfar untuk kita? Kan na'udzubillah dari itu. Dan kemudian para ulama menjelaskan makna hadis ini khusus untuk umat yang beriman, yang murtad tidak, yang kafir tidak. Yang murtad amal perbuatannya tidak ditampakkan kepada Rasulullah. Yang kafir amal perbuatannya tidak ditampakkan oleh Rasulullah. Sekalipun dia orang baik di dunia ini, tidak nampak di hadapan Rasulullah. Coba berapa ruginya mereka yang tidak beriman. Karena apa? Tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada hadis sahih mengkisahkan ada nanti kelak di akhirat sahabat ini datang kemudian dibela oleh Rasulullah SAW di akhirat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kamu wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang dia lakukan setelah kamu wafat. Maksudnya apa? Maksudnya sahabat yang ingin dibela oleh Rasulullah tersebut dia sudah murtad setelah Rasulullah wafat, sehingga amal perbuatannya tidak nampak, maka Rasulullah tidak tahu. Maka berapa ruginya? Betapa meruginya orang yang tidak beriman karena pemegang kunci sorga tidak kenal dia. Tidak pernah nampak di hadapan Rasulullah amal perbuatannya. Ini keistimewaan Rasulullah dan keistimewaan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat lain tidak ada. Umat lain tidak ada. Maka nikmat keimanan itu adalah nikmat agama, nikmat dunia yang kita dapatkan di dunia ini yang paling agung. Kita tidak boleh merasa bahwa kita beriman ini karena diri kita sendiri, tidak boleh. Bagaimana kalau nanti Allah menguji kita, kemudian keimanan kita lemah, kita keluar dari agama ini? Na'udzubillah. Maka kita harus bersyukur atas nikmat keimanan. Kemudian jenis nikmat yang terakhir, yang ketiga adalah nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah itu nikmat akhirat. Contohnya apa? Pahala. Kita berbuat baik mendapatkan pahala. Kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat untuk kita 10 kali. Dan Allah mengangkat kita 10 derajat dengan satu salawat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencatat 10 kebaikan untuk kita dengan satu salawat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengangkat 10 dosa kecil keburukan yang kita lakukan dengan satu salawat. Ini hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kenikmatan ukhrawiyah. Rasulullah menjelaskan balasan dari amal-amal yang kita lakukan. Dan itu disebut dengan nikmat ukhrawiyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai penutup, maka hamba-hamba Allah jika dihadapkan kepada nikmat dan kesyukuran, itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang awam. Orang awam dari umat Islam, orang awam dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang awam ini, golongan orang awam ini, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya ketika dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau mendapatkan nikmat baru dia bersyukur. Ini adalah orang awam. Kemudian golongan yang kedua adalah al-khawas. Al-khawas ini adalah hamba Allah yang khusus. Hamba Allah yang khusus, hamba Allah yang pilihan, golongan yang kedua ini, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas ketetapan Allah.
Baik ketetapan itu dalam bentuk kenikmatan atau dalam bentuk musibah atau ujian. Dia selalu bersyukur. Dia sudah tidak membedakan yang mana nikmat, yang mana musibah. Dia hanya melihat ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia syukuri. Ini golongan yang kedua. Di atas dari golongan yang kedua, ini golongan yang ketiga. Dalam istilah tasawuf disebut dengan golongan khawasul khawasi, yang terkhusus dari yang khusus. Pilihan dari yang terpilih. Golongan yang ketiga ini, dia tidak pernah melihat nikmat dan musibah itu secara hakikatnya, tapi yang dia lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia tidak larut dalam kenikmatan itu, tapi dia larut dengan yang memberikan kenikmatan itu. Kemudian ketika dia mendapatkan musibah, dia tidak larut dalam musibah itu, tapi dia larut dengan siapa yang memberikan musibah itu. Dia sudah tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya siapa yang mengarahkan? Allah. Hidupnya yang mengarahkan Allah. Bukan hitung-hitungan lagi. Bukan prediksi-prediksi lagi. Bukan pendapat-pendapat lagi. Tapi sudah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan itu contohnya ada dalam kehidupan Rasulullah. Ada dalam kehidupan Rasulullah. Ada dalam kehidupan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah. Semuanya ada dalam kehidupan mereka. Karena mereka adalah santri-santrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil Rasulullah gagal mendidik santrinya. Mereka adalah khawasul khawas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat keimanan kita, mengangkat keyakinan kita, mengangkat derajat kita sampai kepada derajat khawasul khawas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita semuanya untuk tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ketaatan-ketaatan yang ditampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari amal perbuatan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas melaksanakan kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.